Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remadani. Perkenalkan, nama saya Erina Mutia Zakira. Perkenalkan, nama saya Anai Lestari. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Tujuan kami di sini yaitu untuk menampilkan video pemaparan dari mata kuliah Telaah Kurikulum Fisika SMA, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Apit Fatur Rahman, PhD, dan Bapak Dr. Sardianto Marcos Siahaan, MPD MSI. Pada tugas ini, kami membahas mengenai induksi elektromagnetik. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam materi mengenai induksi elektromagnetik ini yaitu: yang pertama, pengertian dari induksi elektromagnetik. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu induksi elektromagnetik? Kalau tidak tahu, sini. Nanti saya akan kasih tahu ya. Bahwa induksi elektromagnetik adalah suatu gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau kawat penghantar yang disebabkan oleh perubahan fluks magnetik. Nah, untuk perubahan fluks magnetik itu sendiri disebabkan oleh adanya suatu pergerakan kawat penghantar di dalam medan magnet. Nah, untuk induksi elektromagnetik ini sering kita kenal dengan hukum Faraday. Hukum Faraday ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Michael Faraday yang berperan besar dalam bidang elektromagnetik. Dan seperti ini orangnya. Teman-teman, intinya pasti kalian sudah tahu kan bahwa induksi elektromagnetik ini disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnetik. Nah, untuk fluks magnetik itu sendiri adalah jumlah dari medan magnet yang melewati suatu luas penampang tertentu. Nah, untuk fluks magnetik ini dapat ditentukan dengan persamaan seperti ini, yang dimana V sebagai fluks magnetik dengan satuan Weber. Untuk B-nya itu medan magnet dengan satuan Tesla. Untuk A itu luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Dan theta adalah sudut antara vektor tegak lurus dengan luas penampang terhadap medan magnet. Yang kedua, hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang pertama, yaitu hukum induksi elektromagnetik Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa gaya gerak listrik yang diinduksi dalam suatu konduktor selalu berbanding lurus dengan perubahan fluks magnetik yang memotong konduktor tersebut. Secara matematis, hukum ini dinyatakan sebagai epsilon sama dengan min N dikali delta fluks dibagi delta T, di mana epsilon adalah gaya gerak listrik induksi satuannya volt, N adalah banyaknya jumlah lilitan, delta flux adalah laju perubahan fluks magnetik satuannya Weber per sekon, dan delta T adalah perubahan waktu. Yang kedua, yaitu hukum induksi elektromagnetik Lenz. Hukum ini melengkapi hukum Faraday dengan menentukan arah gaya gerak listrik yang diinduksi. Hukum ini menyatakan bahwa arah gaya gerak listrik yang diinduksi selalu sedemikian rupa, sehingga menentang perubahan fluks magnetik yang menyebabkannya. Ini berarti, jika fluks magnetik meningkat, maka medan magnet induksi akan mencoba mengurangi peningkatan tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, penerapan prinsip induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan prinsip induksi elektromagnetik. Ada beberapa penerapannya, yaitu yang pertama pada motor listrik, yang kedua generator listrik, yang ketiga induktansi, dan yang keempat transformator. Pertama-tama kita akan membahas mengenai penerapan prinsip induksi elektromagnetik pada motor listrik. Prinsip dasar motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik.
Nah, ada pula bagian-bagian motor listrik, yaitu ada 3. Yang pertama stator, yang kedua rotor, dan yang ketiga kumparan. Yang dimana stator bagian dalam dari motor yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua, rotor bagian yang berputar di dalam stator. Yang ketiga, kumparan kawat berliku-liku yang berada di rotor dan terkena medan magnet stator. Ada pula prinsip kerja motor listrik. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik yang melingkar melalui kumparan menciptakan medan magnet. Kedua, interaksi medan magnet. Medan magnet dari kumparan berinteraksi dengan medan magnet dari stator. Yang ketiga, gaya Lorentz. Interaksi ini menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan rotor berputar. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai penerapan prinsip induksi elektromagnetik pada generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik diantaranya sebagai induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator kemudian dibagi menjadi 2, yaitu generator arus searah DC dan yang kedua generator arus bolak-balik AC. Yang dimana generator arus searah atau DC ini adalah generator listrik yang menghasilkan arus searah. Ditemukannya fenomena induksi elektromagnetik merupakan awal sejarah perancangan generator arus searah. Generator arus searah bekerja dengan cara menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang hanya bergerak ke satu arah. Sedangkan generator arus bolak-balik AC adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik AC dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet, menghasilkan gaya induksi AC. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai penerapan prinsip induksi elektromagnetik pada induktansi. Induktansi adalah kemampuan suatu rangkaian listrik untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktansi dinyatakan dalam satuan Henry. Dua jenis induktansi utama adalah induktansi diri dan induktansi timbal balik. Yang pertama, induktansi diri, self-inductance, merupakan induktansi dari suatu rangkaian tunggal di mana perubahan arus menyebabkan perubahan medan magnet yang menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL yang melawan perubahan arus. Yang kedua, induktansi timbal balik, mutual inductance, terjadi ketika 2 atau lebih kumparan mendekati sehingga perubahan arus di suatu kumparan menyebabkan GGL di kumparan lainnya. Dan yang terakhir yaitu penerapan prinsip induksi elektromagnetik pada transformator. Jadi, transformator adalah perangkat yang menggunakan prinsip induktansi timbal balik untuk mentransfer energi listrik antara 2 atau lebih kumparan. Transformator terdiri dari 2 kumparan utama yaitu primer dan sekunder. Yang melilit inti besi yang sama, ada 2 jenis utama transformator, yaitu pertama, transformator step up, yang dimana menaikkan tegangan dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Yang kedua, transformator step down, menurunkan tegangan dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Jadi, transformator banyak digunakan dalam sistem distribusi listrik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan berbagai aplikasi. Yang keempat, medan magnet induksi. Nah, selanjutnya untuk induksi elektromagnetik itu sendiri selalu berkaitan loh dengan medan magnet induksi. Medan magnet induksi ini kan menghasilkan arus listrik yang dialiri oleh konduktor. Sehingga Michael Faraday ini menyampaikan bahwa gaya gerak listrik pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik. Sehingga untuk medan magnet induksi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 4 sifat. Yang pertama yaitu berbanding lurus dengan arah arus listrik. Yang kedua yaitu berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Yang ketiga yaitu berbanding terbalik dengan kuadrat dari suatu jarak titik dan kawat penghantar. Yang terakhir, yang keempat yaitu arahnya tegak lurus terhadap bidang yang dialiri oleh arus listrik. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana sih cara melihat arah medan magnet induksi itu sendiri. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahuinya atau belum?
Bagi yang belum mengetahuinya, sini lihat video sampai habis. Nanti saya akan mempraktekannya bagaimana cara menentukan arah medan magnet induksi itu sendiri. Nah, untuk cara menentukan arah medan magnetnya dapat kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ini tangan kanan kalian, dan kita lihat dengan baik bahwa untuk ibu jari ini atau jari jempol kita anggap sebagai arah arus listriknya. Nah, untuk keempat jari ini, jari-jari atas ini kita anggap sebagai titiknya ada di mana. Untuk kita mencari arah kiri, arah kanan, arah atas, dan arah bawah. Nah, selanjutnya untuk telapak tangan ini, kita lihat arah telapak tangan ini kita anggap sebagai arah medan magnetnya. Seperti ini. Oke, sudah saya perlihatkan tadi cara yang kaidah tangan kanannya. Ada juga cara lainnya. Yang pertama tadi untuk memudahkan kita bagaimana cara menentukan arah medan magnetnya, untuk lebih memudahkannya saja. Dan cara lain untuk menentukan arah medan magnetnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, diperlihatkan bahwa ibu jari atau jari jempol ini sebagai arus listriknya mengarah ke atas seperti ini. Kemudian titik sebelah kanannya, untuk jari-jari kanannya kita membuka ke arah kanan. Setelah itu telapak tangan ini akan mengarah ke dalam titik suatu kumparan seperti ini, ke dalam titik. Seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman, satu lagi untuk cara menentukan arah medan magnet induksinya seperti ini, tangannya seperti ini ya. Ibu jari atau jari jempol ini sudah kita ingatkan bahwa kita anggap sebagai arus listriknya seperti ini ya. Nah, ibu jarinya kita buka ke arah bawah, kemudian arah telapak tangannya ke arah kanan, keempat jari kanan ini. Kemudian telapak tangan ini atau jari kanan ini kita mengarah ke mata kalian ke depan seperti ini, masuk ke dalam titik. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, begitulah cara menentukan arah medan magnet induksinya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi atau yang sering disebut dengan GGL induksi. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya jumlah lilitan, yang dimana semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar pula GGL induksinya. Yang kedua, kuat medan magnet atau kekuatan magnetnya itu sendiri, yang dimana apabila kuat medan magnet semakin besar pada kumparan maka GGL induksinya akan semakin besar. Yang ketiga, bahan penyusun lilitan, yang dimana apabila lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik maka besarnya induksi GGL akan semakin besar. Yang keempat, kecepatan gerak magnet. Apabila magnet tersebut bergerak dengan cepat maka GGL induksi yang timbul akan semakin cepat. Yang terakhir, besarnya GGL induksi dipengaruhi oleh luas bidang kumparan, yang dimana jika luas kumparan semakin besar maka GGL induksi tersebut akan semakin besar. Dan yang terakhir, dapat diambil kesimpulan. Dari materi mengenai induksi elektromagnetik ini, dapat diambil kesimpulan bahwa induksi elektromagnetik adalah prinsip dasar dalam fisika yang menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik. Fenomena ini tidak hanya penting dalam memahami interaksi antara listrik dan magnet, tetapi juga bisa menjadi fondasi bagi teknologi modern yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, dan sebaliknya. Pemahaman mengenai induksi elektromagnetik ini
memungkinkan pengembangan alat-alat seperti generator, transformator, dan pengisian nirkabel yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.